Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya bahwa mereka diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga ialah seluruh rencana keselamatan Allah yang dimulai dari pewartaan Tuhan Yesus, dilanjutkan oleh misi jemaat atau misi gereja, dan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Dan para murid mengetahui rahasia kerajaan surga ini karena hal itu dinyatakan kepada mereka oleh Bapa melalui pemberitaan Tuhan Yesus. Dan mereka yang mengetahui ini rahasia kerajaan surga, yaitu para murid melalui sabda Yesus, selalu diberi dan
Akhirnya Tuhan Yesus bersabda, ya, mereka para murid yang mengetahui rahasia kerajaan surga ya disebut bahagia, karena mata mereka ya melihat dan telinga mereka mendengar. Tentu kita bertanya, apa yang para murid lihat dan dengar? Tentu mereka ya melihat dan mendengar Yesus Kristus sendiri yang ada bersama mereka. Yesus Kristus adalah pewahyuan Bapa. Dan apa yang dialami oleh para murid ini ya, dibandingkan dengan putra terbaik Israel pada masa lampau, yaitu para nabi dan orang benar yang ingin melihat apa yang kalian lihat namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya. Namun para murid ya, mengalami Yesus Kristus, sang pewahyuan Bapa yang hadir di tengah-tengah mereka ya, selalu menyertai mereka dan tinggal bersama mereka. Maka para murid ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, berbahagia. Saudara-saudara yang kasih, tentu hal yang sama bagaimana dialami oleh para murid yang dikisahkan dalam bacaan Injil juga dianugerahkan kepada para murid Tuhan Yesus ya, sepanjang masa ya, sepanjang zaman. Karunia mengetahui ya, misteri ilahi ya. Dan tentunya melalui Roh Kudus kita pun juga diperkenankan ya, mengerti, memahami akan misteri ilahi. Dan akhirnya kita bisa percaya ya, beriman kepada Tuhan Yesus, karena tentu ini juga ya rahmat karunia dari Bapa sendiri yang memperkenankan kita juga mendapat anugerah bisa percaya ya, kepada putranya. Maka kita pun sebagai murid Tuhan Yesus juga selalu diberi ya, diberi kelimpahan anugerah ya, karunia ya, kasih karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga dalam hidup kita sebagai murid-muridnya kita tidak kekurangan ya, kasih karunia ya, rahmat Allah yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Maka dalam hidup kita pun akhirnya kita juga senantiasa mendengar ya, sabda Yesus, Tuhan Yesus yang senantiasa berbicara dalam sabdanya. Juga kita melihat kehadirannya dalam sakramennya, terutama dalam Ekaristi. Kita mengalami kehadirannya secara nyata, yaitu dalam tubuh dan darahnya. Kita tidak hanya melihat kehadiran Tuhan, namun Tuhan berkenan bersatu dengan kita. Tubuh dan darahnya kita terima. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan senantiasa bersatu dengan kita. Dan Ekaristi merupakan tanda kehadiran Tuhan yang nyata di dunia ini saat ini.
Tentu sebagaimana disabdakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid yang dikisahkan dalam bacaan Injil, mereka berbahagia. Kiranya kita pun juga bersukacita, berbahagia sebagai murid Tuhan Yesus. Kita berbahagia bukan karena sesuatu yang lain, namun kita berbahagia, ya, bergembira, ya, karena Tuhan sendiri yang senantiasa bersabda kepada kita, dan kita juga mengalami kehadirannya, bahkan Tuhan bersatu dengan kita. Maka ini menjadi alasan bagi kita sebagai murid-muridnya selalu bergembira, ya, bersukacita atas peristiwa iman yang senantiasa, ya, kita alami, ya, dalam hidup kita, terlebih dalam perayaan Ekaristi. Kiranya sukacita, kegembiraan juga menjadi semangat bagi kita untuk menerima tugas perutusan dari Tuhan sendiri untuk mewartakan kabar keselamatan, kabar sukacita.